warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidi al-ihsan li ada'i sholatil isya'i wa sholati qiyami ramadan aw tarawih jama'atan wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin min Allahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lahu wa la matsila lahu wa la nidda lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da la ilaha wa jalla qamariya wa habiban asaliya suratan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ibu jamaah salat isya dan salat tarawih atau qiyam Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita baru masuk malam yang kedua di bulan April. Kalau harinya kita baru hari yang pertama di bulan April, dan insya Allah masih 19 hari lagi untuk sampai kepada Idul Fitri yang dicita-citakan oleh ibu-ibu ya, dan juga termasuk Pak Jamal. Karena buat ayamnya biar laku kan menunggu hari raya Idul Fitri Pak Jamal ya. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Rasulullah yang suka ngekspos, mengupload dan menge-share. Zaman orang milenial kan begitu, ngupload, nge-share, ngupdate terkait dengan mukjizat Rasulullah yang lain. Bukan hanya Al-Quran saja, tapi yang lain. Di antaranya adalah Rasulullah itu ketika memerintahkan para sahabat untuk menggali Khandaq atau parit di sepanjang atau mengelilingi kota Madinah. Itu kan ribuan sahabat yang bekerja untuk menggali parit itu. Nah, pada waktu itu Rasulullah itu hanya punya nek cara wong Pekalongan ini satu ceting makanan dan satu ceret minuman. Tapi satu ceret minuman dan satu ceting makanan ini cukup untuk ribuan sahabat yang mereka menggali parit di sekitar Madinah. Dan ini diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Dan pada waktu itu Rasulullah sampai menyampaikan innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu mergo karena bareng-bareng berjamaah. Nah, jadi memang sekarang ya itulah salah satu di antara keistimewaan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dan sahabat Jabir ini seorang pemuda yang ketika menikah dia memang tiru Rasulullah. Menikahnya dengan seorang janda ya. Jadi beliau dalam bab munakahat ini termasuk menikah dengan janda, bukan dengan seorang gadis ya. Nah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Berarti hadis ini adalah kategori hadis qudsi. Asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Tapi perisai yang dimaksud adalah perisai yang tidak nampak. Kalau perisai yang nampak namanya at-tursu. Ini adalah junnah, nggak nampak.
Nah, perisai dari apa? Perisai dari yastajinnu bihil abdu anin nar, supaya melindungi orang itu dari siksa api neraka. Nah, junnah ini dengan domah, junnah. Makanya orang puasa ini mereka itu ingin mendapatkan apa? Mendapatkan jannah dengan fathah. Jadi dengan junnah ini diharapkan mendapatkan jannah. Nah, orang yang tidak berpuasa, ya, ini kemungkinan adalah orang yang junun. Nah, junun itu artinya apa? Kendir. Nah, kendir itu gemblung. Nah, kan? Makanya dalam bab fikih siam itu, siapakah orang yang tidak wajib puasa? Yang pertama adalah as-sobiyu, anak kecil. Yang kedua adalah al-majnunu, wong kendir. Karena orang gila sama orang sehat itu nggak ada bedanya sebenarnya. Tampangnya ganteng, bajunya kadang bagus. Bedanya kalau dideketin. Kalau suka ketawa-tawa, wah ini berarti al-junun. Ya. Makanya orang junun itu nggak terlihat. Ya. Sama dengan junnah, perisai yang ada pada panjenengan itu nggak terlihat. Makanya kita itu ingin mendapatkan apa? Jannah. Jannah terlihat nggak? Surga terlihat nggak? Tidak. Ya, memang jannah ini nggak terlihat. Maka kita itu kalau berbicara masalah agama itu berbicara tentang hal-hal yang tak terlihat. Ya. Nah, orang yang tidak berpuasa kemungkinan junun, kemungkinan orang ini bisa jadi mengikuti pakai kasroh jinnah. Apa itu jinnah? Ya jin, ya, makhluk yang memang walaupun ada sebagian mereka yang puasa, tapi banyak juga yang jin yang tidak berpuasa. Jin pun juga tak terlihat. Ya. Makanya kalimat ini kemudian juga melahirkan kata apa? Janan. Janan itu artinya apa? Hati. Jadi yang namanya puasa itu yang tahu siapa? Hati kita. Yang puasa itu siapa? Kita. Sama siapa? Sama Allah. Ya. Istri jenengan nggak ngerti jenengan puasa apa enggak. Ya. Yang ngomong juga mungkin istri saya nggak ngerti saya puasa apa enggak. Ya. Nggak ada yang tahu. Makanya janan dari hati. Makanya puasa itu ya niatnya memang dari hati. Tapi niatnya panjenengan itu kan tidak harus setiap hari niat. Karena panjenengan ini sudah tahu kapan puasa Ramadan. Berarti kan sudah niatnya setahun yang lalu. Berarti udah puasa besok ini bulan Maret tanggal sekian wis puasa. Pak Dayat kan begitu. Bukan hanya 1 tahun. 100 tahun yang akan datang jenengan sudah ngerti. Karena pakai metode hisab, ya. Sekarang sudah tidak berpikir kapan lebaran. Nah, tidak usah berpikir karena harus ngerti. Tapi berpikir kapan ya ini kiamat suhro kan gitu, ya. Kiamat suhro itu kematian. Biar supaya kita mempersiapkan itu. Nek masalah bodoh ya kabeh wong kok bodoh kabeh, ya. Karena golongan wong nanti lebaran itu kan ada 3 golongan, ya. Golongan yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah, ono sing wis awal puasa wis bodoh, ono. Ya. Tekan siki wis bodoh wis ono. Ya. Jadi ada 3 golongan. Nah, ini jannah. Nah, junnah. Kenapa junnah? Yastajinu bihil abdu anin nar. Lalu kemudian Allah berfirman, wasyamuli. Puasa itu aku langsung yang memberi balasan pahala orang yang berpuasa. Puasa itu buat aku. Loh kenapa kok buat aku? Karena Allah perintah puasa, Allah pun puasa. Makanya Allah ini kan nggak makan nggak minum. Berarti kan Allah perintah kita puasa, Allah juga puasa. Tapi kalau Allah perintah kita syahadat, Allah syahadat enggak? Enggak. Apa pernah ada cerita Allah bersyahadat? Enggak ada. Allah perintah kita sholat. Apakah Allah sholat? Lah sholat menghadap siapa? Sholat kepada nyembah siapa? Dong Allah itu yang harus disembah. Ya.
Karena sholatnya ya kita sebagai makhluk sholat 5 waktu menyembah siapa? Allah. Berarti kan Allah nggak sholat. Ya. Allah perintah kita zakat. Zakat itu kan hablum minan nas, buat urusan kemanusiaan. Apakah Allah zakat? Ya tidak. Ya. Allah perintah kita haji. Apakah Allah haji? Ya tidak. Wong kita diperintahkan haji menuju ke Ka'bah, menuju ke rumah Allah, menghadap kepada rumah Allah. Ya Allah tentunya tidak mungkin beliau melakukan ibadah haji. Tapi kalau Allah perintah kita puasa, Allah puasa enggak? Puasa. Allah huwa la ya'kulu wa la yashrab. Makanya ini merupakan ibadah yang istimewa, yang hanya Allah yang tahu, dan juga diri kita, atau termasuk ibadah yang syirik. Jadi kalau dalam syariat yang termasuk ya Allah perintah tapi Allah melakukan itu ada 2. Yang satu puasa, yang kedua adalah bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena kita sebagai umat Islam tidak pernah mempermasalahkan dari aspek sholawat. Karena kalau tidak bersolawat maka sholatnya tidak sah. Karena bertahiyat itu harus bersolawat. Ya, khotib Jumat juga harus ada sholawatnya. Dah bukan miliknya seseorang, tapi sudah milik semua umat Islam. Ya, itulah para bapak, para ibu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang ada beberapa amaliyah ibadah di mana Allah perintah, Allah juga melakukan. Ya, memang ya samalah seperti hanya dalam surat Al-Quran ada nama suratnya, tapi tidak disebutkan di dalamnya nama surat itu. Contohnya surat Al-Fatihah. Ada nggak kata Al-Fatihah di dalamnya? Tidak ada. Tapi kita wajib, dan itu rukun membacanya ketika dalam sholat wajib, ataupun sholat rawatib, ataupun sholat tarawih. Yang kedua surat apa? Al-Ikhlas. Ada nama suratnya. Ada nggak kata Al-Ikhlas dalam surat itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada. Nah, itu kan itu salah satu di antara imtiazat keistimewaan ya. Jadi kita mengkaji dari ibadah siam ini, semoga ini adalah ibadah siam kita yang bukan yang terakhir ya, yang semoga kita akan to be continue pada saat-saat tahun-tahun yang akan datang, dan semoga ibadah siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah qiyam Ramadan kita juga semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah, nasrun minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.